wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman semua ya. Yang pertama dan utama adalah marilah kita bersama-sama bersyukur ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga nikmat kemauan ya. Sehingga kita semua di sini bersama dalam rangka tujuannya adalah agar dengan belajar, dengan ilmu yang mencukupi harapan kita semua adalah bisnis NASA yang kita jalani ini insya Allah bisa menjadi sarana teman-teman semua untuk mewujudkan impian-impian Anda. Oke ya. Baik, lanjut. Pada malam hari ini saya akan membahas 8 langkah sukses 8 langkah sukses itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang baru dengar atau mitra-mitra baru yang baru bergabung 8 langkah sukses adalah cara atau tahapan untuk semua distributor baru untuk menjalankan bisnis NASA itu agar lebih jelas dan lebih terarah Jadi 8 langkah sukses adalah cara atau tahapan untuk kita semua distributor NASA agar menjalankan bisnis itu lebih terarah lebih terarah dan lebih mudah diduplikasi Dan jika teman-teman serius menjalankan 8 langkah sukses, insya Allah nanti bisnis teman-teman, jaringan teman-teman itu akan lebih kuat lebih tertata sehingga nanti bisa memberikan passive income yang teman-teman harapkan Baik, pada malam hari ini kita akan masuk ke langkah keempat Langkah keempat yaitu presentasi Apa itu presentasi? Jadi di dalam sebuah bisnis teman-teman mungkin sering dengar bahwa tidak ada presentasi tidak ada bisnis Jadi bisnis itu presentasi itu sama dengan menginformasikan atau penawaran mungkin teman-teman pernah dengar tidak ada penawaran tidak ada bisnis Jadi sebagus apapun bisnis Anda sebagus apapun bisnis NASA, ketika Anda tidak menceritakan kepada orang lain atau Anda tidak presentasikan kepada orang lain tentunya orang lain tidak akan tahu dan tentunya tidak akan ada yang bergabung kepada Anda Jadi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis, hukumnya wajib Hukumnya apa? Hukumnya wajib teman-teman itu presentasi Karena dengan presentasi itu teman-teman nanti akan mendapatkan atau memperoleh orang-orang yang bergabung di bisnis Anda Jadi presentasi itu hukumnya wajib Jadi teman-teman kalau ikut NASA nggak pernah presentasi ya tidak ada hasilnya gitu Kalau hanya pakai produk hanya dapat manfaat produk, tapi kalau Anda mau presentasi Anda dapat bisnisnya juga gitu. Baik Kemudian tujuannya apa sih presentasi? Kenapa sih Mas di NASA itu harus presentasi, harus prospek, harus ke tempat temen presentasi bla 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 gitu kan? Nah, tujuannya yang pertama adalah presentasi itu adalah untuk menjelaskan tentang bisnis ini secara benar dan jelas mengenai peluang usahanya meliputi apa saja, profil perusahaannya, kemudian marketing plan-nya, kemudian produk-produknya, dan termasuk cara menjalankannya Jadi teman-teman itu presentasi itu adalah menjelaskan informasinya secara benar dan jelas Jadi meliputi profil perusahaan, ceritakan perusahaannya, kemudian marketing plan-nya bagaimana, keuntungan apa yang didapat ketika bergabung dengan NASA, kemudian produk-produknya apa saja, manfaatnya untuk apa, testimoninya mana gitu, dan juga cara menjalankannya. Bagaimana sih Mas? Bagaimana sih Bun cara menjalankannya? Teman-teman harus presentasikannya. Yang kedua adalah memberikan informasi yang lengkap kepada prospek Anda sehingga mereka bisa mempelajari lebih lanjut apakah bisnis ini sesuai atau cocok untuk mereka dan nantinya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ketika kita presentasi memberikan informasi yang secara lengkap yang lengkap, yang komplit sehingga prospek kita itu
ini bisa mempelajari ya, sehingga ya nantinya bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oh ternyata NASA cocok nih, saya kan pekerja, saya ada waktu luang ya, saya saya bisa manfaatkan untuk bangun bisnis kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjelaskan tentang bisnis ini secara benar dan lengkap kepada prospek sehingga bisa mempelajarinya. Jadi ketika presentasi itu adalah menjelaskan tentang bisnis itu secara lengkap ya, itu presentasi ya. Yang keempat tujuannya adalah memberikan gambaran bahwa presentasi itu mudah sekali ya. Jadi ketika kita presentasi, kita juga memberikan gambaran bahwa presentasi itu mudah gitu. Presentasi itu mudah, presentasi itu gampang, presentasi itu menyenangkan ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu tujuan presentasinya adalah untuk memberikan informasi. Ingat, presentasi tujuannya adalah memberikan informasi yang cukup ya, agar ya prospek bisa mempelajari, prospek bisa ya istilahnya menimbang, mempelajari, kemudian kalau mereka cocok dengan NASA ya mereka akan bergabung ya. Ingat, presentasi hanya memberikan informasi, menjelaskan sejelas mungkin ya. Ya, jadi jangan pernah ketika Anda berpikir ya, ketika Anda sedang presentasi ya, jangan pernah Anda berpikir wah nanti ini gabung nggak ya, ya nanti ini beli nggak ya, seperti itu ya. Jadi tanamkan dalam pikiran Anda, tugas Anda adalah presentasi ya. Tugas Anda adalah menjelaskan ya. Tugas Anda adalah presentasi, tugas Anda adalah presentasi menjelaskan ya. Ya, jadi jangan berpikir ya orang ini mau gabung apa gabung itu urusan nanti ya. Dan itu mereka yang nanti mikirin kan gitu. Ya. Jadi jangan gagal fokus ya. Kan saya nih misalnya presentasi ke Anda ya. Yang harusnya mikir gabung apa enggak siapa? Kan harusnya si prospek Anda ya, bukan saya kan gitu ya. Jadi ini untuk teman-teman yang baru gitu ya, untuk teman-teman mitra baru yang masih distributor ya, belum stokis ya, tidak usah takut presentasi dan tidak usah dipikirin ya. Pikirin dalam arti di sini adalah nggak usah mikirin yang dipresentasi gabung atau tidak ya. Tugas Anda adalah presentasi ya, sebanyak mungkin Anda presentasi ya. Nanti ada hukum rata-ratanya, dari sekian banyak presentasi nanti ada beberapa yang menolak, ada yang beberapa yang membeli produk dan macam-macam ya. Kuncinya adalah presentasi, dan lakukan presentasi ini kalau bisa ya setiap hari ya. Semakin Anda sering presentasi, semakin cepat pula Anda menemukan tim atau mendapatkan member atau mendapatkan downline ya. Jadi harus segera mungkin presentasi ya. Nah, kemudian presentasi itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya. Teman-teman harus tahu juga ya bahwa presentasi itu dibagi 3 ya. Pertama yaitu presentasi one on one ya, atau presentasi perorangan ya. Misalkan saya prospek teman saya si A atau si B gitu kan ya, jadi langsung ya 1 lawan 1 itu namanya one on one. Ini namanya presentasi one on one ya. Nah, kemudian ada presentasi kelompok atau home meeting ya, itu yang kedua ya. Presentasi kelompok atau home meeting ya, itu presentasi yang diadakan di hadapan sekelompok orang ya, yang Anda undang ke rumah ya. Kalau Anda masih baru ya, sponsor atau APN Anda yang akan memberikan presentasi ya. Anda hanya melihat, mendengar dan mempelajari ya. Jadi kalau prospek bangun itu langsung ya, kita yang prospek ke teman, ke orang gitu kan, langsung 1 lawan 1 ya. Kalau yang home meeting itu nanti kelompok ya. Misalkan teman-teman yang baru nih ya, misalkan punya prospek, punya temen ya, diundang ke acaranya Upland ya. Jadi misalkan Upland punya home meeting setiap minggu, itu seminggu sekali biasanya. Nah, nanti teman-teman ajaklah temennya untuk ke rumah si Upland ini. Nah, nanti si Upland ini yang nanti akan menjelaskan bisnisnya. Anda cukup melihat dulu dan mempelajari. Nah, itu boleh. Kemudian misalkan Anda yang mengumpulkan orang di rumah, misalkan undang tetangga ada 5 orang, kemudian saya telepon ke upline-nya, misalkan janjian, plan minta tolong misalkan hari Minggu depan saya ini mau undang tetangga-tetangga saya. Nah, kira-kira upline ada waktu ya saya untuk bantu saya presentasi ya, itu juga boleh ya. Jadi itu ya, bisa teman-teman undang di rumah, nanti upline-nya yang datang ya, atau bawa atau undang temennya, tetangganya diajak ke rumah si upline ya.
Nah, itu untuk awal-awal ya, untuk awal-awal. Nah, nanti teman-teman juga harus belajar, sehingga ketika teman-teman nanti sudah punya beberapa member, teman-teman juga harus berani memulai untuk membuka home meeting ya. Jadi kalau mau bikin home meeting nggak harus nunggu stokis ya, nggak harus nunggu stokis ya. Anda sudah punya tetangga-tetangga yang gabung misalkan, ya, Anda bisa buka home meeting di situ ya, bisa buka home meeting juga ya. Jadi tinggal Anda nanti belajar ya. Yang kemudian yang ketiga ada ya presentasi yang secara umum atau secara massal yang orangnya banyak ya. Nah, itu nanti bisa di rumah makan atau di hotel ya, itu kayak NDO yang offline misalkan seperti itu kan bisa untuk mengundang orang-orang baru ya. Nah itu nanti ya, yang pertama adalah one on one dan home meeting ya. Jadi teman-teman ya sambil nunggu mahir, sambil nunggu pinter ya, teman-teman harus terus action juga, harus action terus gitu. Jadi misalkan nih kalau tetangga-tetangga dekat atau teman-teman dekat, teman-teman bisa untuk belajar one on one ya. Jadi presentasi yang pertama adalah kejar kuantitas atau banyaknya dulu. Yang penting sering presentasi dulu ya. Nanti kualitas presentasinya nanti akan semakin baik ketika Anda semakin sering ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, itu nanti presentasi one on one ya. Kalau home meeting itu juga mudah ya. Kalau Anda misalkan punya temen ya 5 orang ya, kalau Anda presentasi satu-satu kan lama ya. Katakanlah Anda presentasi satu orang itu 1 jam. Kalau Anda presentasi 5 orang sekaligus, Anda butuh waktu 5 jam ya. Kalau Anda yang sibuk, Anda yang masih bekerja ya, lebih mudah nanti bisa menggunakan home meeting. Anda tinggal undang 5 orang dalam satu waktu, Anda bisa presentasi dalam waktu satu waktu itu juga. Jadi presentasi 5 orang hanya dalam waktu 1 jam, itu kalau home meeting ya. Kalau one on one teman-teman harus ya 1 orang 1 jam kan gitu ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Di sini saya baru menjelaskan tentang poin-poin presentasi ya. Nanti kita dengan para leader itu nanti kita siapkan juga contoh-contoh video presentasi itu gimana. Nanti ada ya, insya Allah ada ya, segera di ini ya, nanti akan dibuatkan. Nah, udah paham ya teman-teman ya. Jadi presentasi ada 3 ya, ada presentasi one on one ya, atau 1 lawan 1 ya langsung. Kemudian ada presentasi di home meeting, jadi Anda bisa mengundang ke rumah upline-nya, atau Anda mengundang di rumah Anda, kemudian upline Anda yang ngisi, atau mungkin lebih baik Anda mampu Anda bisa mengisi sendiri ya. Nah, cara yang kedua itu adalah cara yang paling efektif bagi setiap orang yang ingin memulai dan mengembangkan NASA secara cepat ya. Jadi kalau teman-teman ya, kuncinya sering ngumpulin orang, nanti teman-teman kayak ini ya. Jadi teman-teman saran ya buat itu pakai metode itu home meeting. Jadi teman-teman tinggal undang tetangganya atau temannya ke rumah. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ presentasi di situ, itu akan lebih mudah ya. Kalau belum berani bisa minta bantuan upline-nya ya, atau ketika minta bantuan dengan upline ya, teman-teman itu harus istilahnya itu harus ada sopan santunnya gitu ya. Jangan ke upline gitu telepon, plan sini plan buruan sekarang, tungguin ini mau home meeting, ini sudah undang prospek kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Kalau ngundang ke upline ya bilang, plan assalamualaikum atau selamat malam, mohon maaf nih minta waktunya sebentar, ini besok saya ada home meeting ini kira-kira saya minta jadwalnya upline bisa atau tidak kayak gitu ya. Jadi kalau mau minta bantuan upline untuk ngisi di home meeting itu ya harus ya dengan sopan santun, dengan etika kayak gitu ya. Karena upline itu mitra Anda ya, mitra Anda yang insya Allah selalu siap membantu Anda ya. Ya jadi ya seperti saya tadi bahas ya, jadi kalau one on one kita presentasi 1 lawan 1 orang, katakanlah 1 jam. Jadi kalau teman-teman mau jelasin ke 10 orang itu butuh waktu 10 jam. Nah, teman-teman jelasin 10 orang itu waktunya hanya satu
1 jam ya. Kalau 100 orang ya butuh waktu 10 jam, lebih seperti itu ya. Nah, kemudian one on one itu kan dilakukan oleh satu distributor ya, berhadapan dengan 1 orang prospek ya. Jadi one on one itu 1 orang distributor berhadapan dengan 1 orang prospek ya, 1 lawan 1 itu namanya one on one ya. Cara ini dianjurkan ya untuk dilakukan oleh distributor yang telah lama bergabung ya, dan telah melihat upline melakukan presentasi baik di 2on maupun di home meeting ya. Jadi teman-teman yang sudah cukup lama di NASA ini udah pernah closing, udah ikut home sharing ya di tempat upline. Nah, teman harus berani ya untuk melakukan presentasi one on one. Bagi Anda yang masih baru ya, nanti belajar ke upline ya 1-2 kali, setelah itu segera lakukan presentasi ya. Jadi one on one juga jadi kebiasaan ya. Jadi setiap hari minimal Anda presentasi 1 kali ya. Karena semakin banyak teman-teman itu presentasi ya, itu semakin besar kemungkinan orang bergabung di bisnis Anda ya. Kemudian ya persiapannya apa saja sih sebelum one on one ya? Terlebih dahulu sebelum Anda presentasi one on one itu Anda harus buat janji dulu. Terus telepon atau WA ke temannya yang mau diprospek gitu kan. Dihubungi dulu ya. Ya jangan tiba-tiba kita langsung datang ke rumah presentasi ya. Ya dikhawatirkan nanti orangnya sedang nggak siap, misalkan lagi ada acara di rumah atau lagi sibuk apa ya. Tidak fokus ya. Jadi sebelum Anda presentasi usahakan Anda buat janji dulu ya. Di video sebelumnya sudah ada penjelasan mengenai buat janji ya. Anda bisa telepon, tanya kabar, kemudian minta waktunya kira-kira kapan ada waktu, nanti kita datang untuk presentasi ya. Jadi sebaiknya prospek dipinjami paket info ya. Kemarin juga sudah dijelaskan ya. Jadi sebelum di presentasi ya, alangkah baiknya dipinjamkan paket info dulu ya. Sebentar saya ambil paket info ini. Ya, jadi sebelum presentasi dipinjemin, nanti ya, janjian kapan, nah, nanti diambil sekalian presentasi. Nanti presentasi pakai ini juga boleh, nanti di sini kita nanti bisa menjelaskan ya. Kemudian ya, langkah yang keempat adalah gunakan buku paket info ya untuk memudahkan duplikasi. Jadi kenapa sih para upline itu menyenangkan pakai ini ya untuk presentasi ya? Ya, padahal kalau presentasi nggak pakai ini juga bisa. Kita bisa pakai papan tulis, ya. Kita bisa pakai laptop, pakai handphone dan lain-lain ya. Tujuannya pakai buku seperti ini tujuannya agar mudah diduplikasi ya. Ya, teman-teman. Ketika punya mitra baru itu gampang gitu loh, tinggal beli buku paket info ini, Anda sudah bisa presentasi, sudah bisa meminjamkan alat bantu, jadi mudah ya. Tujuannya adalah untuk mudah diduplikasi ya. Misalkan saya mungkin bisa presentasi tanpa ini ya, di papan tulis saya cerita active income, passive income ya, cerita perusahaan hanya dengan papan tulis ya. Tetapi apakah bisa diduplikasi ya? Belum tentu ya. Belum tentu semua member kita itu bisa menduplikasi ya, makanya pakai paket info ini ya. Kemudian saat presentasi juga ya harus kalau bisa membawa juga, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Siapa tahu nanti ya pas saat presentasi orangnya positif, pengen langsung gabung, Anda sudah siap keep member dan produk, itu lebih bagus juga ya. Nah, kemudian mulailah dengan menanyakan apakah paket infonya yang dipinjamkan sudah dilihat atau belum ya. Jadi ketika teman sudah janjian nih buat presentasi ya, sebelum presentasi tanya dulu, Mas, Mbak, sudah dilihat belum info apa ini buku paket infonya, sudah dilihat atau belum? Nah, Anda tanyakan dulu ya, tanyakan dulu. Nah, kemudian setelah itu tanyakan apa yang menarik ya. Mas Agus, sudah dibaca belum paket info yang saya pinjamkan? Nah, apa yang menurut Mas Agus itu menarik kayak gitu? Nah, misalkan orangnya, wah saya tertarik produknya Mbak, wah saya tertarik ini keuntungan
lingkungannya misalkan, wah saya tertarik bisnisnya gitu ya. Jadi tanyakan dulu apa yang menarik dari paket info yang sudah dipinjamkan ya. Tanya sudah dilihat apa belum, kemudian kalau sudah dilihat tanya lagi ya apa yang menarik di buku paket info ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jika mereka tertarik kepada produk ya mengenai informasi produknya, di sini kan sudah ada beberapa gambar produknya ya, misalkan ya di sini kan ada beberapa ya gambar produk ya, katakanlah di situ ya. Nah ini ada gambar produk ya, kok prospeknya gitu kan. Tanyakan mana yang paling menarik gitu kan, tanyakan spesifik produk yang apa untuk pertanian, untuk peternakan, untuk kesehatan, kecantikan atau yang lain kan gitu ya. Jika mereka tertarik produk karena ingin memakai, berikan penjelasan singkat mengenai produk ya. Jadi ketika udah baca paket info nih, ditanya udah lihat belum, udah apa yang menarik, oh dia jawab produknya misalkan ya, atau bisnisnya juga boleh. Kalau mereka tertarik di produknya ya, produknya yang mana, oh saya tertarik untuk peternakan misalkan ya, jelaskan tentang peternak gitu kan, jelaskan, nggak usah panjang banget ya. Intinya peternak ini kandungan alami, ada asam amino dan vitamin-vitamin lainnya, manfaatnya untuk ini, cara pakainya ini satu tutup dicampur dengan 10 liter air misalnya, seperti itu ya. Harus detail banget ya, singkat saja ya. Nah kemudian cukup tentang penjelasan produk itu ya. Nah di sini teman-teman arahkan pembicaraan itu peluang bisnisnya ya. Jadi kalau misalkan orangnya awalnya tertarik produk ya, Anda tanya produknya apa, jelaskan, kemudian arahkan pembicaraan itu untuk teman-teman menjelaskan bisnisnya ya. Nah ya Anda bisa mengatakan ya, contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan selain produk-produk ya NASA yang bisa bapak atau ibu itu bisa pakai, sebenarnya NASA memberikan kesempatan untuk bermitra usaha ya. Jadi jelaskan seperti itu ya. Misalkan Bun, kalau Bunda ya di samping Bunda tertarik dengan produk Gesalik yang bagus untuk kemudian, wah di NASA juga sebenarnya itu ada kesempatan untuk bermitra usaha. Nah, dan jika Bunda terkenan ya saya bisa jelaskan gitu ya. Jadi ya pancing dengan seperti itu, kemudian jelaskan paket infonya. Itu misalkan tertarik dengan produk awalnya. Kalau mereka tertarik dengan bisnisnya, langsung ceritakan bisnisnya ya. Kalau tertariknya dengan bisnisnya, langsung ceritakan bisnisnya, perusahaannya, kemudian ya brandingnya di NASA itu sudah sangat terkenal kan gitu ya. Kemudian nah ya ini bagian yang sangat penting ya. Kalau prospek Anda awalnya misalkan cenderung tertarik dan terfokus pada produk, Anda tetap harus berusaha mempresentasikan bisnisnya ya. Nah, Anda harus tetap berusaha mempresentasikan bisnisnya. Siapa tahu dengan penjelasan Anda akhirnya tertarik, minimal mereka tertarik ya untuk bergabung ya. Setelah Anda ceritakan lebih banyak manfaatnya bergabung di NASA, dan daripada tidak bergabung ya, setidaknya mereka telah menjadi calon terikat Anda ya. Jadi kalau tertarik awalnya di produk apa ya nggak apa-apa, penuhi kebutuhannya dia produk, jelaskan sedikit, kemudian tetap presentasikan bisnisnya ya. Karena apa? Ketika ada orang bergabung di NASA ya, awalnya gini misalkan, Mas saya tertarik di NASA Mas, misalkan lihat postingan itu kok bagus Gesalik ya, saya mau pakai Gesalik Mas gitu kan. Kalau pengen murah caranya gimana Mas? Oh caranya daftar ini kan gitu. Kalau Anda tidak pernah menjelaskan bisnisnya ya, ini biasanya nanti orang itu fokus di jualan saja. Nah, ketika Anda mau mengajaknya ke sistem ya, Anda harus mempresentasi mereka ulang ya. Jadi harus dipresentasi ulang. Kalau Anda pengen dolarnya terus gabung ke bisnis ya, harus dipresentasi ulang ya. Makanya lebih baik dari awal ya, entah prospeknya itu nggak tertarik produk, entah mereka harus hanya fokus jualan ya, tetap presentasikan bisnisnya. Dan dengan presentasi bisnisnya ya, teman-teman akan ya semakin cepat akan segera menyaring juga ya untuk mendapatkan orang-orang yang bergabung di bisnisnya ya.
Nah, kemudian Anda nanti presentasi, jelaskan nanti paket infonya bagaimana ya, jelaskan nanti ya. Ya, jadi presentasi itu ya nanti menjelaskan ini, menjelaskan perusahaannya, ya, Anda jelaskan, kemudian ini paket infonya seperti ini ya, kemudian ini ada apa, ada ya informasinya, peluang usaha, resiko kecil, bla 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 gitu ya. Kemudian ini situasi saat ini ya, related income, sifat penghasilan, Anda ceritakan juga ini bentuk presentasi ya. Jadi nanti ada video khusus sendiri menjelaskan tentang presentasi ya. Nah jadi teman-teman itu kalau pengen dapat jaringan yang berbisnis ya harus presentasi ya. Dan semakin sering Anda presentasi, maka Anda akan semakin bagus nanti presentasinya ya. Jadi ya, kalau Anda mau sukses di NASA, sukses mempunyai jaringan yang besar, sukses membangun passive income, ya Anda harus presentasi ya. Tidak ada presentasi, tidak ada bisnis. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada presentasi, tidak ada bisnis ya. Maunya segera stokis entertainment, tapi tidak pernah presentasi ya. Bagaimana Anda mempunyai downline, dari mana ceritanya ya, tadi harus presentasi ya. Nah, setelah nanti teman-teman sudah presentasi menjelaskan paket info ini ya, nanti amati si prospek ya, bisa dilihat dari tatapan matanya ya. Kan orang kelihatan lah kalau dia tertarik atau enggak, kan biasanya kelihatan ya. Nah, nanti ya kemudian tanya, atau dia mungkin tanya kan gitu, Mas itu bonusnya dari mana? Loh, Mas itu caranya gabung bagaimana? Nanti biasanya setelah presentasi banyak pertanyaan. Nah, nanti ya seiring jam terbang Anda sering presentasi ya, jadi semakin sering Anda presentasi, nanti Anda akan semakin paham dengan karakter orang, dengan latar belakang, jadi nanti tahu ya. Jadi intinya kejar presentasinya dulu, nanti teman-teman bisa memahami nanti prospeknya itu seperti apa ya. Nah, jika Anda setelah presentasi kok langsung closing ya, misalkan ini rezeki Anda ya, lagi presentasi, orangnya semangat sekali, kemudian langsung bergabung ya, jadi langsung closing saat itu juga ya, belum di follow up, atau sudah closing berarti langsung di follow up ya. Nah, jika closing saat itu isi formulir pendaftaran, makanya saya sarankan teman-teman ketika mau presentasi itu kit B, bawa kit B atau kit pendaftaran ya. Tapi jangan dikeluarin dulu, Anda presentasi dulu ya, Anda presentasi dulu, jangan memang positif baru Anda keluarkan kit B-nya, silahkan isi formulirnya ya. Nah, misalkan ini ciri-cirinya orangnya udah positif, udah apa kan gitu, nanti bisa minta KTP-nya, boleh pinjam KTP-nya untuk penulisannya misalkan ya. Nah, itu nanti kalau one on one itu ya disarankan untuk orang-orang yang sudah cukup lama di NASA ya. Jadi kalau yang Anda yang baru banget ya jangan langsung one on one dulu, tapi Anda silahkan tanya ke upline atau ikut home meeting di tempat upline, atau minta upline untuk belajar cara presentasi, atau nanti minimal melihat video presentasi paket info ya, sebagai gambaran kan gitu ya, sebagai gambar, nanti biar actionnya lebih ini ya. Tapi untuk presentasi adalah ya modal agar teman-teman berani presentasi adalah balik ke langkah yang pertama, teman-teman harus punya set goal ya, harus punya set goal. Untuk apa nasanya, targetnya mau stokis kapan ya, harus untuk memenuhi impiannya apa ya, karena tidak ada set goal biasanya kita males ya. Makanya balik ke langkah pertama, set goalnya harus benar dulu, set goalnya harus mantap dulu, dan harus konsekuen dengan set goalnya ya. Insya Allah itu bisa membantu semangat kita dalam melakukan presentasi. Harus benar-benar paham ya tentang presentasi ya. Ini saya ceritakan tentang manfaatnya presentasi itu apa sih kan gitu. Nanti ada teknisnya mengenai video cara menjelaskannya ya. Nah, itu tadi presentasi one on one ya. Jadi kalau presentasi ya saya sarankan bawa produk sekalian, bawa kit member sekalian ya. Siapa tahu orang yang kita prospek itu sangat positif dan sangat tertarik
akhirnya bisa gabung kayak gitu. Nah, kemudian saya akan membahas ya presentasi yang selanjutnya, yaitu presentasi di rumah atau home meeting namanya ya. Jadi home meeting atau presentasi di rumah adalah presentasi yang dilakukan di rumah dengan cara mengundang prospek datang ke rumah ya. Aktivitas ini bisa dilakukan minimal seminggu sekali ya. Setiap hari boleh nggak mas? Boleh ya, bebas ya, tapi minimal seminggu sekali ya. Kalau Anda memang mampu setiap hari bisa presentasi, wah itu lebih bagus lagi ya. Nah, kemudian kalau mau home meeting itu bagaimana sih? Kalau pengen presentasi yang rame-rame ya, home meeting di rumah Anda ya. Ya, itu harus ada persiapan-persiapan ya. Yang pertama adalah usahakan agar selama presentasi tidak ada gangguan, seperti misalkan kalau di rumah itu dikondisikan dulu rumahnya ya, suara telepon ya, misalkan TV ya dimatiin dulu ya, radio dan lain-lain ya. Jadi rumahnya itu kondisinya itu sudah siap untuk presentasi ya. Kalau yang punya anak kecil ya bisa ditidurkan dulu atau diajak main dulu dengan saudaranya atau siapa. Jadi rumahnya itu sudah siap kondisinya ya. Nah, jadi jangan misalkan lagi presentasi di ruang tengah, misalkan anaknya nonton TV sampai volumenya besar gitu kan, mengganggu prospek ya. Yang tadinya prospek itu mau istilahnya mau fokus dengan presentasinya, karena terganggu suara-suara jadinya mereka tidak fokus ya. Jangan digabung ya dengan acara pertemuan lain seperti arisan, pesta atau reuni ya. Jadi ketika Anda mau presentasi bisnis home meeting, mau bikin home meeting, itu jangan digabung dengan acara yang lain. Kenapa? Karena biasanya tidak fokus ya, tidak fokus ya. Anda harus undang khusus acara, bahwa acaranya adalah acara untuk usaha menjelaskan bisnis ya. Jadi teman-teman harus seperti itu ya, jangan digabung ya. Karena pengalaman saya juga pernah ngisi di arisan, misalkan menjelaskan bisnis itu orangnya nggak respeknya apa ya, karena mereka itu sebelumnya tidak ada misalkan nih acara arisan kan, orang yang datang kan tujuannya di pikiran itu kan arisan di kostok, siapa yang keluar nanti makan apa pulang kan gitu. Kalau tiba-tiba ada presentasi yang mereka belum siap ya. Jadi kalau teman-teman kalau bikin home meeting ya, saran saya dan saran para admin, jangan dicampur dengan acara-acara yang lain. Jadi fokuslah mengundang khusus untuk presentasi atau menjelaskan bisnis NASA ya. Kemudian ya, jika teman-teman itu mendisplay atau di situ ada brosur, ada katalog, majalah, ada misalkan produk ya, ketika Anda sedang home meeting itu dijauhkan dulu ya. Kalau Anda mau memulai home meeting itu dijauhkan dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita nih mau home meeting, teman-teman, misalkan saya undang teman-temannya ke rumah saya mau home meeting, saya udah undang absen saya. Kemudian sebelum home meeting saya sudah ada brosur, baca-baca atau apa gitu kan. Nah, nanti saatnya presentasi mereka tidak fokus ya, apalagi saat presentasi ada yang baca katalog produk, ada yang baca leaflet gitu, mereka tidak fokus. Jadi sementara kalau home meeting usahakan kayak brosur, kayak produk itu nanti disimpan dulu ya, disimpan dulu saja. Nanti setelah presentasi baru boleh silahkan untuk menambah kepercayaan, untuk menambah informasi, boleh si prospek itu melihat produk, melihat leaflet dan lain-lain. Jadi sebelum presentasi ya, leaflet produk disampingin dulu gitu ya. Kemudian yang keempat adalah berpakaian yang rapi ya. Kenalkan para tamu dengan tamu lainnya. Kemudian temani mereka ngobrol dengan upline ya. Jadi ya, kalau Anda mau undang home meeting di rumah ya, usahakan pakaian Anda itu rapi ya. Pakainya itu rapi, nggak harus mahal ya. Misalnya pakai kemeja, pakai celana panjang kan gitu. Kalau ibu-ibu ya pakai gamis lah, mahal gitu kan ya, misalkan gitu ya, pakai pakaian yang sopan gitu kan ya. Kalau ibu-ibu home meeting ya, yang
bolong-bolong lagi misalkan kan gitu, atau daster ya bau masakan dan lain-lain ya, itu kan mengganggu prospek ya. Ketika Anda home meeting ya harus rapi ya, syukur dan bisa wangi, jadi prospek itu nyaman ya. Kemudian ya saling kenalkan antara tamu yang satu dengan tamu lainnya. Misalkan Anda ngundang ada tamu, ada tetangga, ada teman mungkin yang bukan orang situ gitu, Anda bisa kenalkan, oh ini ada mbak ini dari sana, rumahnya mana itu ya, biar akrab gitu kan. Nah, kemudian pada saat nanti apply-nya datang ya, teman-teman harus kenalkan juga, wah ini nanti hanya adalah seseorang yang luar biasa ya, beliau sudah berpengalaman di bisnis ini dan sudah terbukti bisa sukses misalkan ya. Intinya edifikasi orang tersebut ya, orangnya itu luar biasa rajin ya, sangat bersemangat ya, dia jalannya apa, bisnisnya sudah berkembang ya gitu. Siapa yang harus diedifikasi, tujuannya apa, agar si prospek itu ya yakin dengan apa yang disampaikan upline ya. Jangan mau misalkan gini, home meeting undang upline, apanya lagi di pintu tidak dipersilahkan masuk ya, langsung saja sini plan masuk plan, jangan lama-lama udah pernah nungguin gitu ya. Kesannya prospek yang dengar kan gimana, ini siapa ya, ini yang katanya mau menjelaskan bisnis tapi malah disuruh-suruh kan gitu ya. Jadi harus ada edifikasi ya. Semakin bagus Anda edifikasi upline ketika mau home meeting ya, semakin ya upline itu mempunyai power yang luar biasa ya. Kalau nanti home meeting ya kemudian dipresentasikan upline Anda bergabung, itu jadi mitra Anda kan gitu ya. Jadi sangat bersyukur ya teman-teman ya, ketika upline Anda masih terus membantu Anda ya. Yang kedua adalah saat membawa presentasi datang, misalkan nih upline-nya datang ya, sambut dan membawa peralatannya misalkan kan gitu. Jadi misalkan nih upline-nya datang ya, Anda harus keluar dulu ya, beliau bawa laptop atau proyektor, Anda bisa bantu bawain kayak gitu. Tujuannya apa, agar ya si prospek melihat bahwa yang datang ini adalah orang yang luar biasa kayak gitu ya. Jadi harus seperti itu, agar pembawa presentasi itu ya ada nilai lebihnya kayak gitu loh. Jangan seperti tadi disuruh-suruh masuk, disuruh cepetan dan lain-lain kan gitu ya. Harus identifikasi dengan baik. Misalkan nih, wah mohon maaf sebentar ya, itu beliau yang nanti ngisi presentasi mau datang, saya mau sambut beliau dulu. Nah itu kan nanti prospeknya jadi lebih respect ke kita ya. Kemudian mulai presentasi dengan tepat waktu. Jadi misalkan nih acara jam 8 gitu kan, acara jam 8 untuk presentasi ya, jam 8 malam misalkan ya. Ya, Anda ketika ngundang 10 orang, misalkan yang datang 3 atau 4 ya. Ya, kalau sudah jam 8 itu segera mulai ya. Jangan nunggu nanti sampai 10 orang itu datang semua. Ya, nanti bisa mulai jam 9 malam. Teman-teman bikin acara di hari Minggu siang, misalkan acaranya jam 9 ya, jam 9 harus mulai ya. Kalaupun lebih ya lebih sedikit lah kayak gitu ya, 5 menit misalkan kayak gitu. Jadi ya jangan membuat prospek yang sudah datang itu menunggu terlalu lama. Nanti apa? Nanti ya mereka jadi males, jadi tidak semangat ya, karena mereka jadi gelisah kan gitu ya. Jadi usahakan presentasi itu tepat waktu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jangan sediakan makanan dan minuman selama presentasi supaya tamu konsentrasi pada presentasi ya. Jadi ya pada saat presentasi ya, sebelum presentasi jangan keluarkan makanan dan minuman dulu. Kalau itu tidak wajib sebenarnya ya. Kalaupun teman mau menggunakan makanan minuman, air mineral misalkan sama kue-kue kering misalnya, itu boleh. Tapi nanti di saat selesai presentasi. Jadi selama presentasi jangan ada minuman, jangan ada makanan. Karena apa? Ketika ada makanan dan minuman ya, nanti mereka itu jadi kurang fokus ya. Jadi kurang fokus ya. Jadi minuman dan makanan kecilnya sediakan nanti saja setelah selesai presentasi ya. Jadi apalagi nih yang ibu-ibu nih home meeting nih, yang mengundang orang prospek gitu kan, tangannya datang apa terus bikin apa gado-gado dulu barang-barang atau rujak ya, jangan. Itu nanti saja setelah selesai presentasi Anda silahkan boleh yang mau bikin minuman, makan kecil itu boleh ya, tetapi tidak wajib ya. Ingat, tidak wajib ya. Kalau Anda mampunya nggak apa-apa ya, jangan mewajibkan gitu loh, nggak harus ada makan atau
makan berat itu enggak ya. Jadi Anda cukup mengundang ya, kalau Anda mau beri air putih boleh ya, teh mungkin yang ringan gitu, yang Anda mampu, yang Anda bisa ya, dan tidak ya menjadi pengeluaran yang banyak gitu ya, silakan ya. Langkah yang ke tuan rumah, Anda membuka acara dengan memperkenalkan orang yang membawakan presentasi, lalu ya lakukan dengan singkat. Jadi ketika Anda mengundang orang di rumah Anda, kemudian upline Anda yang ngisi ya, usahakan yang membuka materi, membuka acara tersebut adalah si tuan rumah ya, yang membuka acara, yang tuan rumah yang mengundang itu yang membuka acaranya ya. Jadi Anda membuka acaranya, kemudian ya nanti kenalkan yang nanti yang presentasi siapa, diedifikasi ya, baru nanti setelah itu diserahkan kepada upline-nya ya. Nah, kemudian berilah perhatian yang penuh selama presentasi tersebut. Setelah selesai, tutuplah acara dan persilahkan tamu untuk menikmati minuman atau hidangan kecil yang disediakan. Jadi Anda ketika Anda mengundang prospek Anda untuk menghadiri presentasi home meeting ini ya, ketika apa sedang Anda sebagai tuan rumah juga harus ya, jangan tuan rumahnya sibuk luar masuk atau lain-lain gitu. Jadi Anda sebagai tuan rumah harus fokus melihat upline ya, Anda menjelaskan bisnis, sehingga si prospek itu akan juga serius ya. Ya, jadi kalau upline-nya itu kesana kemari nggak jelas, prospeknya jadi pada bingung ya. Nah, setelah itu mari ditutup ya, kemudian kurang lebih presentasi 30 menit sampai 1 jam ya setelah selesai ya. Nah, ketika acara sudah selesai, presentasinya sudah selesai nih, kemudian sudah 15 menit atau 20 menit ya, silahkan ditutup ya. Ditutup ya, karena apa ya, siapa tahu prospeknya mau kerja, atau siapa tahu prospeknya ada keperluan ya. Contoh nutupnya gini misalkan, tampaknya acara ini harus saya tutup ya, karena beberapa di antara kita harus kembali bekerja esok hari misalkan ya, kami akan pinjamkan beberapa bahan informasi dan kita akan bertemu lagi dalam 1 atau 2 hari berikutnya ya. Jadi nanti setelah kita presentasi ya, itu nanti kalimat penutupnya seperti itu. Nah, nanti sebelum mereka pulang, nanti teman-teman bisa meminjamkan ya pakai informasinya ya, ini dipinjamkan lagi, menambah penjelasan. Kalau teman-teman punya majalah Nasapreneur seperti ini, teman-teman juga bisa pinjamkan ke prospek yang tadi hadir di home meeting ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti teman-teman membuat janji untuk follow up ya. Jadi silakan dipinjamkan ya. Nah, kemudian nanti ya, tujuan memberi informasi ini juga penting sekali ya, karena prospek yang nanti kira-kira waktu presentasi Anda kan bisa melihat siapa yang tertarik, siapa yang antusias, siapa yang banyak pertanyaan, bisa pinjamkan paket info ini ya. Kan dalam home meeting itu ada yang mau gabung, nah itu nanti untuk pulang belakangan. Jadi nah, misalkan teman-teman udah selesai nih, yang besok mau kerja silahkan boleh pulang kan gitu, atau yang ngurusin anaknya silahkan boleh pulang. Nah, untuk teman-teman yang masih ada waktu, mungkin pengen ngobrol lebih lanjut juga boleh, silahkan untuk tetap di sini ya. Siapa tahu kan ada yang istilahnya itu tertarik pengen langsung gabung. Nah, teman-teman yang lain pada pulang ya gitu ya. Kemudian ya, jadi home meeting itu sangat mudah untuk teman-teman yang baru ya. Jadi Anda tinggal mengundang saja, nanti upline-nya atau sponsornya ya, yang udah bisa presentasi bisa membantu Anda presentasi ya. Nah, setelah 3 atau 4 kali teman-teman nanti melihat presentasi, insya Allah teman-teman bisa ya, 3 atau 4 kali Anda melihat ya, nanti Anda bisa melihat ya, Anda nanti bisa belajar ya. Nah, itu nanti yang untuk home meeting ya. Jadi sebenarnya presentasi itu sangat mudah sekali ya, tinggal Anda mencontoh ya nanti pedomannya ya. Nah, kemudian ada yang tanya mungkin, Mas itu tadi yang dijelaskan itu untuk offline ya. Tapi untuk offline kalau pakai info ya, home meeting itu juga untuk offline ya.
Bisa nggak Mas, kalau presentasi one on one atau presentasi home meeting itu dipraktekkan via online? Jawabannya adalah sekali, sangat bisa Anda melakukan presentasi one on one ataupun home meeting itu lewat online. Caranya bagaimana? Misalkan presentasi one on one ya, Anda bisa inbox dulu, Anda bisa WhatsApp dulu, Anda bisa buat janji dulu kapan ada waktu. Misalkan saya mengerjakan bisnis, nah kalau ada misalkan Anda kira-kira berapa 1 jam, nanti Anda bisa video call ya, bisa menggunakan media video call atau live seperti itu juga bisa ya. Jadi presentasi one on one itu bisa dilakukan baik offline maupun online ya. Kalau online caranya apa ya, sedia handphone untuk video call, kemudian sedia paket info juga bisa ya. Jadi misalkan nih saya video one on one lewat online ya, seperti ini video call, kemudian saya jelaskan ini loh Mbak, ini perusahaan NASA ini, kemudian ini ada ininya seperti itu, ada toko-toko yang sudah percaya bahwa NASA itu potensi ya. Anda punya downline dari online, itu mereka bisa juga offline mengajak tetangganya ya, atau bisa online juga bisa ya. Jadi semua itu mudah ya, tergantung kitanya ya. Jadi presentasi itu sangat mudah, Anda tinggal menjelaskan, sudah ada panduannya namanya buku paket info ya. Jadi teman-teman nanti bisa teman-teman mulai praktek ya. Jadi teman-teman bisa segera praktek nanti ya, yang menggunakan buku paket info ini yang mudah ya. Jadi online saya tegaskan, online semuanya masih terbuka luas sekali ya. Nah, kalau saran saya ya, yang terdekat segeralah offline dulu ya, tetangga Anda, teman Anda yang dekat-dekat dulu ya. Ingat materi daftar nama, tulis semua daftar namanya, tetangga, teman ya. Terkadang kita baru ingat teman kita, baru ingat daftar nama kita, kadang-kadang setelah sudah beberapa lama tahu-tahu stokis, baru teman-teman nanti nyesel, wah ternyata malah temanku udah gabung di NASA kayak gitu, udah stokis sekarang ya. Jadi teman-teman usahakan ya sesegera mungkin ya prospek tetangga kanan kirinya dulu ya, sambil untuk belajar gitu loh ya. Anda juga bisa offline, bisa juga bisa online, semuanya mudah ya, semuanya mudah, semuanya bisa ya, semuanya bisa ya. Karena apa? Kalau ngomongin presentasi, Mas Agus dulu awal-awal pintar presentasi enggak ya. Orang yang gabung di NASA itu tidak ada orang yang langsung pinter presentasi, itu enggak ada ya. Semuanya berawal dari belum bisa ya, belum sempurna, masih belepotan dan macam-macam kalau ngomong ya. Tetapi karena sering melakukan akhirnya menjadi bisa ya. Yang bisa tidak bisa itu relatif ya. Semuanya tinggal mau apa tidak mau ya. Anda akan bisa insya Allah ya. Semua orang bisa, punya kesempatan yang sama untuk sukses di NASA, punya kesempatan yang sama untuk melakukan presentasi. Pertanyaannya mau apa tidak mau. Kalau Anda mau stokis dengan jaringan yang qualified ya, dengan jaringan yang qualified ya, tidak asal stokis, Anda harus presentasi. Semakin Anda sering presentasi, semakin Anda pinter presentasi, nanti semakin Anda bisa diduplikasi ya, jaringan Anda akan semakin kuat ya, jaringan Anda akan semakin kuat ya. Jadi presentasi itu ya jangan Anda jangan menunggu ahli baru presentasi, tapi presentasilah terus ya, sehingga nanti Anda menjadi ahli ya. Jadi jangan nunggu pinter, Mas saya belum hafal produk, saya belum presentasi, Mas saya masih belepotan ngomongnya, saya belum berani presentasi ya. Nanti nunggu pinter ngomongnya, nanti nunggu hafal produknya, hafal marketing banyak macam-macam ya, kelamaan ya. Jadi sesegera mungkin ya, apapun yang Anda bisa pokoknya ya Anda praktek saja, karena sangat mudah kalau pakai paket info ini ya. Anda hanya perlu membaca saja ya, tinggal dibaca ini ya, mudah, tinggal dibaca saja ya.
Anda nggak harus jago ngomong ya, di awal tidak harus pinter dalam menjelaskan, itu nggak harus. Anda tinggal baca saja ya, menjelaskan dengan dibacakan ke prospeknya, ini loh sifat penghasilan aktif dengan passive income, seperti itu. Itu cara mudahnya. Anda tinggal baca, tinggal sampaikan ya, tidak perlu Anda itu harus sangat pandai sekali, itu nggak perlu ya di awal ya. Nanti seiring jam terbang Anda akan menjadi hebat ya, Anda akan menjadi ahli presentasi, dan dimanapun Anda bisa presentasi ya. Paket info ini kan sekarang ukurannya kecil, nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan ukuran paket info sekitar segini ya, kalau sekarang kan hanya segini ya. Jadi kalau Anda yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak yang bawa tas kecil, itu kan bisa dimasukkan ke tas ya, dimanapun Anda bisa nanti presentasi. Ketika Anda sudah mahir, nanti ketemu orang di bank, di mana ngobrol-ngobrol, nanti bisa ada waktunya, wah bisa langsung di presentasi. Jadi bisa presentasi di mana saja dan kapan saja ya. Jadi itu ya teman-teman ya, tentang presentasi ya, maksud dan tujuan presentasi sudah saya jelaskan tadi ya. Dan untuk teman-teman semua ya, ketika Anda mau sukses di NASA, Anda mau jadi seorang stokis, Anda mau jadi seorang diamond ya, Anda harus melewati yang namanya presentasi. Semakin sering Anda presentasi ya, semakin besar peluang Anda mendapatkan atau memperoleh member-member baru dalam tim Anda. Semakin banyak member baru yang bergabung dalam tim Anda, semakin besar potensi omset. Semakin besar potensi omset, semakin besar potensi penghasilan Anda ya. Jadi teman-teman ya, seperti itu ya tentang presentasi ya. Nah, ini sudah berapa ini ya? Ya itu tentang presentasi ya. Ya terima kasih buat teman-teman sudah menyimak ya. Nanti kita bisa dilanjut lagi di video yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Ya saya doakan untuk kita semua ya, untuk yang ada di grup NDO Online 671, kita saling mendoakan, kita semakin sukses ya. Semakin sukses, semakin cepat stokis yang perlu stokis, semakin cepat crown diamond ya. Kita saling mendoakan, saling memberi semangat ya, bahwa kita bisa ya, bahwa kita bisa ya, bersama-sama kita nanti bisa sukses di NASA, saling mendukung, saling sinergi ya. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sama-sama.